Bahkan kalau sekiranya dunia saja dia dapat, akhirat tidak dapat, ini pun sudah merugikan. Apalagi dunia pun tidak dapat dan akhirat pun tidak dapat. Tidak layak Rasulullah seorang muslim, dia terus-menerus dengan cara begitu. Tapi sekiranya pernah terlanjur, maka tidak menutup kemungkinan, tidak menutup pintu untuk dia kembali ke jalan yang lurus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat a'azzani Allah wa yakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita dengan ketaatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adalah nasihat ketakwaan yang terbanyak Allah nasihatkan bagi kita orang beriman dalam Al-Qur'an. Dan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dalam majelis beliau. Maka kesempatan yang mulia ini pula nasihat buat pribadi saya dan kita semua agar kita selalu bertakwa kepada Allah, meniti hidup ini, melihat mana yang hak untuk kita kerjakan dan mana yang batil untuk kita tinggalkan, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah letak kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nasihat yang paling besar, yang paling agung dalam Al-Qur'an. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang mulia pula ini, meniti jalan ketakwaan ini, kita simak sebuah untayan nasihat dari seorang salaf yang mulia, yang mudah-mudahan menjadikan itibar buat kita semuanya. Yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala. Semoga Allah selalu memelihara beliau dan kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'a rajulun ila Hasan rahimahullah ta'ala faqala lahu al-Hasan kam tablughu min al-umr qala 60 sana. Qala al-Hasan rahimahullah ta'ala ama 'alimta annaka fit tariq wa qad awshakta annaka satablughu nihayatah. Wa qala ar-rajul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala al-Hasan rahimahullah ta'ala aw ta'rif tafsirahu. Qala wa ma tafsirahu? Qala wa ma tafsiruhu? Qala Hasan rahimahullah ta'ala inna lillah ay ana lillahi abdun wa inna ilaihi raji'un ay ana ilaihi raji'un. Fa idza 'alimta annaka lillahi abdun wa annaka ilaihi raji'un fa'lam annahu sa'iluk. Fa idza 'alimta annahu sa'iluk fa'idda lil mas'alati jawaban. Fantabaha ar-rajul wa hassa annahu yanbaghi ayatadarak. Fa qala lahu mal hilah. Qala al-Hasan rahimahullah ta'ala al-hilatu yasirah. Ahsin bima baqi yughfaru laka ma qad salaf ma qad madha. Fa innaka in asa'ta bima baqi ukhitta bima baqiya wa bima madha. Diriwayatkan bahwa seorang datang kepada Al-Hasan, dan ketika dimutlakkan kalimat Al-Hasan biasanya adalah Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau berkata kepada seorang tersebut, berapa umur engkau sekarang? Telah berapa umur yang kau jalani? Dia mengatakan 60 tahun.
Kata Hasan rahimahullah ta'ala, sadarkah engkau bahwa 60 tahun engkau sedang berada di jalan menuju jalan akhir, dan mengkhawatirkan sekiranya engkau telah meniti detik-detik akhirmu, perjalanan hidupmu. Maka orang tersebut dengan mudah mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang terjadi demikian, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Hasan rahimahullah beliau mengatakan, tahukah engkau tafsirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa yang dimaksud dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Dan ini kata beliau sering orang mengatakan, kata Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala, sering orang mengatakan kalimat yang demikian, tapi dia tidak menyadari kalimat tersebut. Innalillahi, bahwa innalillahi ay ana lillahi abdun, bahwa innalillah, sesungguhnya kita milik Allah. Yang dimaksud saya adalah hamba. Mengaku seorang hamba mengaku dirinya hamba di hadapan Allah, menyadari dia benar-benar hamba milik Allah Subhanahu wa taala. Hamba adalah milik tuannya. Hamba adalah milik tuannya. Wa inna ilaihi raji'un, ay ana ilaihi raji'un. Dan berikrar bahwa saya pasti kembali padanya. Fa idza alimta annaka lillahi abdun wa annaka ilaihi raji'un, apabila engkau sadar wahai saudaraku bahwa engkau adalah hamba Allah, milik Allah semutlaknya, dan engkau pasti kembali kepadanya, fa'lam annahu sa'iluk, ketahuilah bahwa engkau akan ditanya nanti. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza alamta annahu sa'iluk fa'idda lil mas'alati jawaban. Maka apabila engkau menyadari hal ini, engkau pasti akan ditanya, maka siapkanlah jawaban dengan baik. Persiapkan jawaban dengan baik. Maka orang tersebut tersentak dan menyadari akan kelalaiannya. Maka beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan, famal hilah, apa jalan yang harus saya tempuh? Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-hilah yasirah, sebenarnya jalan tidak terlalu susah. Ahsin fima baqi, perbaiki sisa-sisa umur. Yughfaru laka ma qad madha, maka akan diampuni kesalahan-kesalahan engkau yang telah engkau lalaikan sebelumnya. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta fima baqiya wa fima madha. Tetapi kalau engkau lalai lagi terhadap sisa-sisa waktu ini, maka engkau diazab dengan sisa waktu yang ada ini dan waktu yang telah engkau lalaikan sebelumnya. Nasihat ini tentu saja tidak hanya berlaku buat saudara kita yang satu orang tersebut, tetapi berlaku untuk kita semuanya. Kita tidak tahu usia kita siapa, apakah sampai 60 tahun atau 50 tahun saja atau 40 tahun saja, dan berapa waktu yang telah kita habiskan dan berapa kelalaian yang telah kita lakukan. Tetapi sekali lagi nasihat ini sangat mulia sekali, bahwa orang tidak boleh berputus asa. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku, kata Allah, yang telah pernah melampaui batas dalam hidupnya, dalam bentuk apapun, janganlah dia berputus asa. Allah Maha Pengampun dari segala dosa dalam bentuk apapun, sebesar dosa apapun. Kalau seorang hamba minta ampun kepada Allah dan benar-benar bertobat, Allah Maha Penerima tobat, dan Allah bahkan sangat bahagia menerima tobat seorang hamba yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena sekali lagi, kita tidak tahu perjalanan hidup kita, maka nasihat yang mulia ini dari seorang yang mulia, kita gunakan waktu-waktu yang ada pada kita. Ya Allah masih berikan kesempatan pada kita, kesehatan kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, ada harta yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita gunakan? Waktu yang akan saya lakukan sekarang ini apa? Dan nanti untuk apa? Apa yang kita persiapkan? Untuk apa yang akan kita lakukan baik saat ini ataupun yang akan datang? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap jiwa hendaklah dia melihat apa-apa yang akan dikerjakan untuk besok, persiapan untuk besok. Setiap apa yang kita kerjakan kita pikirkan dengan baik. Apa baiknya untuk saya dunianya dan apa untuk akhiratnya. Seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslim yang baik kata Rasulullah, dia selalu memperhatikan apa kebaikan yang akan dikerjakan baik untuk dunianya atau akhiratnya. Kalau sekiranya tidak ada kebaikan untuk dunia dan akhiratnya, maka keislaman seorang terjaga dengan dia menghindari perkara tersebut. Karena Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda
kebaikan seorang muslim, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dunia dia tidak dapatkan, dan akhirat pun dia tidak dapatkan. Ini perkara yang layak nih. Terkadang kita sering terbuai dengan perkara-perkara yang layak nih, tidak bermanfaat bagi kita. Kita menonton sesuatu, dunia kita tidak dapat, akhirat pun tidak dapat. Kita banyak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, dunia kita tidak dapat, akhirat pun kita tidak dapat. Waktu kita habis tanpa mendapatkan dunia dan akhirat kita. Maka seorang muslim tidak selayaknya demikian, kata Rasulullah. Orang muslim meninggalkan perkara yang dia di dunia tidak dapat dan akhirat pun tidak dapat. Bahkan kalau sekiranya dunia saja dia dapat, akhirat tidak dapat, ini pun sudah merugikan. Apalagi dunia pun tidak dapat dan akhirat pun tidak dapat. Tidak layak, kata Rasulullah, seorang muslim dia terus-menerus dengan cara begitu. Tapi sekiranya pernah terlanjur, maka tidak menutup kemungkinan, tidak menutup pintu untuk dia kembali ke jalan yang lurus. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini nasihat yang mulia dari Hasan Al-Basri rahimahullah taala buat seorang yang telah kemudian tersadarkan dengan perkataan beliau. Mudah-mudahan kita pun demikian mengambil i'tibar dari nasihat yang mulia ini. Kita gunakan kesempatan kita, apa yang Allah berikan pada kita, kesehatan kita gunakan untuk mentaati Allah. Mungkin ada kelebihan harta, kita gunakan mentaati Allah, ilmu kita, dan yang lainnya. Mudah-mudahan semua bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pun beliau mengingatkan bahwa setiap yang kembali pasti ada pertanyaan. Ada dua tempat pertanyaan yang harus kita perhatikan dengan baik. Pertanyaan di alam barzakh dan pertanyaan di akhirat. Pertanyaan di alam barzakh sudah maklum bagi kita semuanya. Man rabbuka? Wa man nabiyuka wa ma dinuka. Sudah maklum kita pertanyaan ini, tetapi adakah kita mempersiapkan? Kita kenal betul dengan Rabb Allah sebagai Rabb kita. Kita meletakkan, mengkadarkan Allah sebagai Rabb kita yang sebenarnya. Karena banyak manusia, kata Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri. Banyak manusia yang tidak mengkadarkan Allah pada kadar yang wajar. Seolah-olah Allah yang berhajat dengan dia. Dipanggil, diajak begini, malah dia cari tempat yang lainnya. Seolah Allah yang berhajat dengan dia tidak mengkadarkan Allah pada kadar yang wajar. Dan bahkan kadang-kadang kita dalam sholat kita sendiri, kadang-kadang kita tidak mengkadarkan Allah. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi pikiran kita dan jiwa kita entah lari kemana. Kita membesarkan makhluk-makhluk Allah di saat kita mengatakan Allahu Akbar dan yang lainnya. Maka kenali Allah dengan baik dan letakkan, kadarkan Allah pada kadar yang sebenarnya. Kemudian kenali Islam dengan baik. Inti utamanya bahwa Islam adalah istislam, tunduk, sami'na wa ata'na. Inna makana qalul mu'minin ila du'a ila Allah wa rasulih yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin apabila dimutlakkan dia muslim juga, bahwa apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Tidak ada kalimat yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Dan kenalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah, apa yang kita ketahui daripada sunnah beliau, kenalilah dengan baik. Karena sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau telah sempurna, tidak memerlukan lagi ajaran-ajaran yang lainnya. Istiqomahlah dengan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Pelajari dengan baik dan peganglah dengan baik. Dan ini adalah kemuliaan, karena selalu orang mendoakan, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man istana bi sunnati ila yaumil qiyamah wa man ihtada bi hadyi ila yaumil qiyamah. Selalu doakan orang-orang yang istiqomah di atas sunnah. Maka jagalah sunnah-sunnah Rasulullah dalam hidup kita. Kemudian pertanyaan berikutnya di alam barzakh, pertanyaan berikutnya di akhir kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzakh radhiyallahu anhu, bahwa secara makna hadis beliau mengatakan, hadis Nabi SAW dan masyhur bagi kita semuanya insyaallah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya dengan 4 perkara. Perhatikan dengan baik. Sampai ditanya 4 perkara tentang umurnya, kemana dihabiskan. Ditanya umur kita kemana dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya sedikit atau banyak, dan semakin banyak ilmu yang dimiliki seorang, semakin besar pertanyaannya. Semakin panjang gelarnya, semakin banyak beban ilmunya ditanyakan oleh Allah. Sedikit ilmu yang kita ketahui, kita amalkan, itu ilmu yang bermanfaat. Tidak ada manfaatnya ilmu semakin banyak tapi tidak diamalkan. Tapi lebih baik lagi sekiranya orang ilmunya banyak dan dia rajin mengamalkannya. Tapi sekali lagi bahwa ilmu akan ditanya. Al ilmu hujjatun laka wa 'alaika. Ilmu akan jadi hujah bagi kita, menolong kita atau membinasakan kita di hari kiamat nanti. Wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaq. Harta dari mana mendapatkannya, bagaimana cara mendapatkannya, dan kemana diinfakkan. Pikirkan dengan baik kita mencari harta agar jangan sampai salah. Dan ketika mendapatkan
Pikirkan dengan baik, kita menginfakkannya untuk apa? 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, kita gunakan untuk apa? Ini apa manfaatnya kita menggunakan uang ini? Karena akan ditanya, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian wa'an jismihi bima abla. Tentang tubuh kita ini dibikin apa? Dimanfaatkan untuk apa tubuh selama hidup ini? Kita berolahraga untuk apa? Semata sehat saja? Alangkah indahnya. Kalau orang berolahraga bisa 1 jam dia main bola atau main futsal, kenapa dia tidak mampu berdiri di hadapan Allah 1 juz? 1 jam berdiri di hadapan Allah. Atau dia bisa goes sampai 10 km, kenapa dia tidak mampu berdiri di hadapan Allah untuk 1 juz membaca Al-Quran menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita untuk apa hidup ini? Untuk semata-mata jadi sarana untuk kita dunia saja atau yang lainnya? Akan ditanya oleh Allah. Maka persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mempersiapkan jawaban dengan baik. Kita dan anak-anak kita ingin selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita selalu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.